Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Anadin dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 6. Di sini saya sedang bersama dengan staf lab komputer. Monggo perkenalan dulu, Mas. Ya, nama saya Muhammad Najib Muhammadur Rahman. Di sini saya sebagai staf bagian di lab komputer atau bisa disebut dengan ahli IT-nya. Udah itu aja. Berarti langsung aja ya, Mas. Ya, Untuk apa sih program kerja sampean lakukan selama ini? terutama mengelola apa saja yang berkaitan dengan bidang IT. Salah satu contohnya seperti mengelola web yayasan, terus mengelola penerimaan peserta didik baru dan lainnya lah. Pokoknya berkaitan dengan apa saja yang di bidang IT di sekolahan ini. Nah, untuk pas penerimaan peserta didik baru itu sistemnya itu bagaimana? Apakah melalui offline apa online? Di sini ada dua cara. Ya. Bisa mendaftar melalui online dan bisa mendaftar melalui offline. Kalau melalui offline kan pada umumnya lah mengisi formulir dan lain-lain. Sedangkan kalau dengan online kita membuat biar lebih simpel, lebih sederhana, kita membuat Google Form. Di mana Google Form ini untuk mengisi data-data yang dibutuhkan sekolahan untuk kepada peserta didik baru, calon peserta didik baru. Untuk pengelolaan web sendiri, bagaimana cara mengawasinya, cara mengelolanya? Sebenarnya di webnya yayasan ini untuk pengelolaannya tidak terlalu intens, karena mungkin hanya sedikit yang mengakses webnya, karena ya tergantung pada SDM wali muridnya lah gitu. Itu makanya tidak terlalu instan saya mengelola. Hanya beberapa informasi penting saja yang dapat saya informasikan melalui web tersebut. Untuk cara itunya, Mas, cara membuka, cara menambahkan di web itu bagaimana sih? Kan saya juga sebagai mahasiswa Prodi Manajemen Pendidikan Islam kan butuh website madrasah. Nah, saya berikan contoh ya. Ya. Web ini kan gampangnya, web itu kita menyewa sebuah komputer untuk dijadikan server yang bisa diakses publik. Nah, itu gampangnya web. Nah, untuk menyebarkan informasi melalui publik, nah kita harus menyewa komputer dari beberapa hosting. Kita pakai komputernya, kita sewa komputernya, dan kita pakai servernya untuk mengakses, untuk menyebarkan informasi melalui publik tadi. Langsung saja kita contohkan. Di sini kita memakai cPanel. Nah, ini contoh tampilan dari control panel dari web Nurul Quran Bondorejo SCHID ini. Lanjut, bagaimana sih, Mas, cara mengoperasikan sebuah website? Kan sampean sebagai staf di sini. Nah, untuk cara pengelolaannya, di sini sudah tersedia control panel untuk mengatur atau mengelola sebuah web. Kita buka control panelnya dulu.
ini adalah tampilan dari control panel dari web Nurul Quran Indonesia SCHID. Di sini ada beberapa menu. Misalkan kita membuat tulisan baru atau postingan baru, kita buat di di control panel ini sangat mudah karena di sini tombol-tombolnya sama dengan Word. Jadi yang membuat control panel ini, web ini mudah dikelola. Untuk webnya sendiri tampilannya seperti ini. Nah, webnya tampilannya seperti ini. Terus apakah pembaruan informasi-informasi itu secara rutin apa ketika ada informasi aja? Hanya kalau ada informasi penting saja, karena hosting yang dipakai di web ini itu sangat terbatas memorinya, hanya tersedia 1 GB saja. Kalau kita buat intens untuk konsisten dalam mengupdate informasi apa saja yang ada di sekolahan ini, lama-kelamaan memorinya akan penuh. Jadi batasannya hanya itu saja, terbatas hanya di memorinya saja, hanya tersedia 1 GB. Apakah memori itu tidak bisa beli lagi, Mas? Bisa. Kalau kita mau menambah kapasitas memori di web ini, kita harus menambah biaya perawatan atau menambah penyewaan hostingnya. Terus untuk yang di web ini yang bisa diakses itu masalah apa aja? Maksudnya masalah sarana prasarannya atau visi misinya? Informasi yang ada di web ini. Iya. Di sini ada beberapa menu yang ada di web ini, ada beberapa navigasi bar kalau diadakan. Nah, tentang kami ini berisi tentang profil, visi dan misi, sejarah. Lalu fasilitas ini berisi apa saja fasilitas yang ada di sekolahan dan di pondok. Terus ekstrakurikuler ini berisi tentang foto-foto kegiatan ekstrakurikuler di sekolahan ini. Lalu ada pendaftaran siswa baru. Di sini terdapat informasi-informasi tentang pendaftaran calon peserta didik baru. Terus ini ada ARD atau aplikasi rapor digital. Jadi guru-guru bisa dengan mudah mengisi rapor para siswa dengan secara online melalui ARD ini, aplikasi ARD ini. Di sini ada ARDMA dan ARDMTS. Lalu ada e-learning. E-learning ini untuk fasilitas belajar online, fasilitas untuk belajar online, belajar secara daring yang disediakan oleh Kemenang. Untuk rapot online-nya itu berarti bisa diakses oleh semua guru ya? Iya, bisa diakses tidak hanya di jaringan sekolah jaringan lokal, tapi bisa juga diakses dengan jaringan publik, seperti bisa diakses di rumah melalui jaringan apapun. Terus untuk tampilan dari rapot digitalnya itu seperti apa, Mas? Kebetulan rapotnya masih belum aktif karena belum ada penilaian. Untuk menghemat kapasitas memori. Karena kalau ini dibuka, memorinya langsung penuh. Jadi ini masih tutup. Terus biasanya rapot itu kan ada nilai-nilai siswa. Iya. Itu untuk yang memantau itu dari guru sendiri apa sampean juga memantau? Saya bisa mengakses karena punya beberapa username dan password guru karena saya yang membuat. Tapi guru juga berhak, sangat-sangat berhak untuk menginput nilai-nilai para siswa. Oh, berarti itu sampean pantau terus nilai-nilai itu sama kasihkan ke guru tersebut yang membimbing pelajaran tersebut? Enggak. Jadi setiap mapel kan setiap guru mapel mempunyai nilai-nilai siswa. Nah,
nilai dari siswa tersebut nanti diserahkan ke wali kelas. Nah, wali kelas menginputkan nilai-nilai tersebut ke ARD, ke aplikasi rapor digital itu. Terus untuk pengelolaan pendaftaran siswa baru itu kan ada yang dari online. Ya. Terus data-data yang masuk dari peserta didik baru itu sampean serahkan ke TU apa sampean catat dulu nanti baru diserahkan? Kalau secara online, saya kan menggunakan Google Form seperti yang saya bilang tadi. Nah, di situ saya terima dulu. Nah, kalau sudah mau tes seleksi penerimaan peserta didik baru, saya serahkan ke tata usaha atau TU. Berarti penyerahan datanya itu per hari apa ketika ngecek aja? Ketika ngecek aja, karena belum tentu dalam seminggu itu ada yang daftar. Terus apalagi sih Mas program kerja selain mengawasi web, selain mengawasi rapor digital itu apalagi program kerja sampean? Mungkin apa ya, merawat komputer yang ada di lab. Terus cara perawatannya seperti apa? Ya mungkin lebih tepatnya perawatannya itu hanya sebelum pelaksanaan ujian, seperti pelaksanaan ujian yang diadakan sekarang. Nah, sebelum seminggu sebelum ujian saya tuh mengecek satu persatu komputer, menyalakan semua, apakah ada kendala atau tidak. Seperti contoh, kemarin ada kendala, salah satu komputer tidak bisa menyala karena baterai SIMOS-nya habis atau bermasalah lah. Nah, itu saya laporkan ke kepala lab Bu Nurul. Nah, di situ Bu Nurul memberikan beberapa anggaran untuk membeli baterai itu, kemudian pengganti kayak menakar komputer anggaran tersebut digunakan untuk memperbaiki komputer. Ya. Terus kalau boleh tahu di sini komputernya ada berapa ya Mas? Di sini ada 40 komputer klien dan ada 2 komputer server. Dan 40 itu apakah kondisinya masih baru? Apakah ada yang sudah lama? Yang sudah lama, ada 20 komputer yang sudah lama dan ada 20 komputer yang masih baru dan ada 2 server juga baru. Sebenarnya ada 4 server. 2 servernya ditaruh di bawah karena dikira terlalu banyak. Ayo, cepat melek lah. Selanjutnya, apakah selama sampean menjadi staf di sini, apakah ada kendala tersendiri? Kendala mungkin ada di kebersihan sih, karena ruangan di lab ini belum terlalu tertutup, jadinya banyak hewan yang masuk ke sini. Itu yang membuat sedikit lebih sering dibersihin lah untuk menjadi lab ini menjadi bersih. Apakah dari hewan-hewan itu tidak menakutkan? Sekian informasi yang dapat diberikan, semoga dapat memberikan manfaat untuk saya sendiri dan untuk semua yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Staff di sini
sangat mudah karena di sini tombol-tombolnya sama dengan Word. Itulah yang membuat control panel ini, web ini mudah dikelola. Untuk webnya sendiri tampilannya seperti ini. Nah, webnya tampilannya seperti ini. Hanya kalau ada informasi penting saja, karena hosting yang dipakai di web ini itu sangat terbatas memorinya, hanya tersedia 1 GB saja. Kalau kita buat intens untuk konsisten dalam mengupdate informasi apa saja yang ada di sekolahan ini, lama-kelamaan memorinya akan penuh. Jadi batasannya hanya itu saja, terbatas hanya di memorinya saja, hanya tersedia 1 GB. Apakah memori itu tidak bisa beli lagi, Mas? Bisa. Kalau kita mau menambah kapasitas memori di web ini, kita harus menambah biaya perawatan atau menambah penyewaan hostingnya. Informasi yang ada di web ini, di sini ada beberapa menu yang ada di web ini, ada beberapa navigasi bar kalau di HTML. Nah, tentang kami ini berisi tentang profil, visi dan misi, sejarah. Lalu fasilitas ini berisi apa saja fasilitas yang ada di sekolahan dan di pondok. Terus ekstrakurikuler ini berisi tentang foto-foto kegiatan ekstrakurikuler di sekolahan ini. Lalu ada pendaftaran siswa baru. Di sini terdapat informasi-informasi tentang pendaftaran calon peserta didik baru. Terus ini ada ARD atau aplikasi rapot digital. Jadi guru-guru bisa dengan mudah mengisi rapot para siswa dengan secara online melalui ARD ini, aplikasi ARD ini. Di sini ada ARD-MA dan ARD-MTS. Lalu ada e-learning. E-learning ini untuk fasilitas belajar online, fasilitas untuk belajar online, belajar secara daring yang disediakan oleh Kemenak. Itu saja. Online-nya itu berarti bisa diakses oleh semua guru ya? Iya, bisa diakses, tidak hanya di jaringan sekolahan atau jaringan lokal, tapi bisa juga diakses dengan jaringan publik, seperti bisa diakses di rumah melalui jaringan apapun. Terus untuk tampilan dari rapot digitalnya itu seperti apa, Mas? Kebetulan rapotnya masih belum aktif karena belum ada penilaian untuk menghemat kapasitas memori. Karena kalau ini dibuka, memorinya langsung penuh. Jadi ini masih ditutup. Terus biasanya rapot itu kan ada nilai-nilai siswa. Itu untuk yang memantau itu dari guru sendiri apa sampai juga memantau? Saya bisa mengakses karena punya beberapa username dan password guru karena saya yang membuat. Tapi guru juga berhak, sangat-sangat berhak untuk menginput nilai-nilai para siswa. Oh, berarti itu sampean pantau terus nilai-nilai itu sampean kasihkan ke guru tersebut yang membimbing pelajaran tersebut. Enggak. Jadi setiap mapel kan setiap guru mapel mempunyai nilai-nilai siswa. Nah, nilai dari siswa tersebut nanti disetorkan ke wali kelas. Nah, wali kelas menginputkan nilai-nilai tersebut ke ARD, ke aplikasi rapot digital itu. Terus untuk pengelolaan pendaftaran siswa baru itu kan ada yang dari online. Terus data-data yang masuk dari peserta didik baru itu sampean serahkan ke TU apa sampean catat dulu nanti baru diserahkan?
Kalau secara online saya kan menggunakan Google Form seperti yang saya bilang tadi. Nah, di situ saya terima dulu. Nah, kalau sudah mau tes seleksi penerimaan peserta didik baru, saya serahkan ke tata usaha atau TU. Jadi penyerahan datanya itu per hari apa ketika ngecek aja? Ketika ngecek aja, karena belum tentu dalam seminggu itu ada yang daftar. Nah, begitu. Terus apalagi sih Mas program kerja selain mengawasi web, selain mengawasi rapot digital itu apalagi? Mungkin apa ya, merawat komputer yang ada di lab. Terus cara perawatannya seperti apa? Ya mungkin lebih tepatnya perawatannya itu hanya sebelum pelaksanaan ujian, seperti pelaksanaan ujian yang diadakan sekarang. Nah, sebelum seminggu sebelum ujian saya tuh mengecek satu persatu komputer, menyalakan semua, apakah ada kendala atau tidak. Seperti contoh, kemarin ada kendala, salah satu komputer tidak bisa menyala karena baterai CMOS-nya habis atau bermasalah lah. Nah, itu saya laporkan ke kepala lab, Bu Nurul. Nah, di situ Bu Nurul memberikan beberapa anggaran untuk membeli baterai itu, kemudian kayak menakna komputer ngono lah Pak. Itu memang anggaran tersebut untuk ya. Tahu di sini komputernya ada berapa ya Mas? Di sini ada 40 komputer klien dan ada 2 komputer server. Dari 40 itu apakah kondisinya masih baru, apakah ada yang sudah lama? Yang sudah lama ada 20 komputer yang sudah lama dan ada 20 komputer yang masih baru dan ada 2 server juga baru. Sebenarnya ada 4 server. 2 servernya ditaruh di bawah karena dikira terlalu banyak. Itu. Terus apa?